Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa RCTI yang budiman, semoga dari waktu ke waktu tidak hanya pergantian hari, tapi juga pergantian jam, pergantian menit, kita punya kemampuan untuk terus-menerus berubah. Mengapa demikian? Karena memang hidup ini selalu berubah. Di dunia ini tidak ada yang berhenti, semuanya bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menghadapi segala yang berubah andai kata diri kita tidak berubah? Oleh karena itu, orang-orang yang akan beruntung dalam hidup ini adalah orang yang punya semangat terus memperbaiki dirinya. Namun kadang-kadang kita terjebak oleh kerinduan kita merubah keluarga. Kalau seorang ayah ingin keluarganya berubah, kalau seorang guru ingin muridnya berubah, kalau seorang pimpinan ingin semua anggotanya berubah, kita ingin merubah orang lain. Tapi begitu banyak orang yang keinginan merubah itu tidak terrealisasi. Maka kita coba kiat 3M ini. 3M, seni di dalam melakukan perubahan. M yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Jadi kalau kita akan merubah sesuatu, kita tidak bisa merubah mulai dengan menuntut orang lain. Kalian ini harus mengerti keadaan mama, tahu, kepada anak. Sebetulnya terbalik. Kata anak kan, mama ini gimana? Kami kan anak-anak, umur kami baru 4 tahun. Mama yang harus ngerti dong dunia kami. Memang tidak akan bisa memberikan pengertian kepada orang lain kalau kita nggak mengerti tentang orang lain. Jadi sebelum kita menuntut siapapun, tuntutan pertama kepada diri sendiri. Kegagalan orang yang merubah orang lain adalah karena terlalu banyak menuntut dari orang lain. Saudara harus disiplin. Nah, pertanyaan itu sebelum dikemukakan kepada orang lain harus kepada dirinya. Apakah saya disiplin atau tidak? Kita ini harus menjadi ahli tahajud. Pertanyaan pertama, apakah saya ahli tahajud atau bukan? Ibda binafsik. Semuanya harus dimulai dari diri. Kalau kita tidak punya kesungguhan untuk memulai dari diri sendiri, hampir dapat dipastikan kita akan jatuh justru oleh omongan kita sendiri. Kan kegagalan para pemimpin yang jadi bahan tertawaan rakyatnya, umatnya, masyarakatnya. Kegagalan seorang ustadz yang menjadi bahan tertawaan daripada mustaminya adalah ketika tidak cocoknya antara perkataan dan perbuatan. Al-Quran sendiri menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Maka ibu, bapak, dan sahabat-sahabat serta pemirsa, kalau sekarang ada seorang ayah di sini, maka tuntutan pertama adalah diri saya sudah mulai berubah belum? Menuntut istri, menuntut anak itu nggak efektif sebelum menuntut diri. Guru, kalian ini harus benar-benar belajar. Tunggu dulu, pak gurunya sudah menuntut dirinya belum? Begitupun para menteri, para pejabat di negara mana saja, presiden apa saja, makin banyak menuntut dari orang lain tanpa diawali memulai dari dirinya. Satu, apa M-nya? Mulai dari diri sendiri. M yang kedua adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Karena besar itu adalah rangkaian dari yang kecil. Kita sebesar ini itu dari sel-sel yang kecil-kecil. Bahkan jadinya seperti ini, itu awalnya adalah cuma sperma dengan sel telur. Tiba-tiba jadi segede ini. Bukan tiba-tiba, sekian puluh tahun jadi segede ini. Nah, sayangnya kegagalan melakukan perubahan itu mikirnya gede-gede tapi tidak memulai dari yang kecil. Kita ini harus mempersatukan umat di Indonesia. Padahal dia dengan adik nggak akur, dengan ibu nggak kompak, dengan tetangga dimusuhin. Omongannya ukhuwah Islamiyah sedunia. Tidak salah perkataan itu, tapi kalau ingin efektif mulai dari kita dengan adik, dari yang kecil saja. Umat Islam itu pecinta kebersihan. Tunggu dulu, pungut itu kuntung rokok ya.
Kita menceritakan kebersihan tapi yang dekat nggak diambil. Tapi ini kan banyak sampah, kalau saya ngambil satu percuma. Nggak percuma, banyak min satu, begitu ya. Iya, nggak pernah ada yang percuma. Kecil itu menurut kita. Coba, dalam Islam di Al-Quran itu titik aja berpengaruh. Titik di bawah apa? Ba. Iseng tambah satu titik lagi, teng. Jadi iya, dinaikkan teng ke atas, jadi nun ya. Kalau satu nggak sengaja ada noda yang jatuh, jadi tak. Makanya titik berpengaruh itu. Itu titik. Maka mulai sekarang kalau kita ingin berprestasi, merubah apapun, mulai dari yang kecil-kecil saja. Ada sebuah pesantren yang akhirnya manajemennya menjadi baik, diawali dengan manajemen sendal. Bagaimana masuk masjid, sendal dirapikan dulu, supaya turun dari masjid langsung dihitung. Ternyata kalau sendal sudah balik ini, dia bisa menghemat 4 detik di dalam membalikan sendal. Iya, dihitung semua yang kecil-kecil, ditata. Ada sebuah pesantren yang kalau mau rapat, Bu, dilihat tuh wastafelnya dulu dengan komputer. Kalau wastafel kotor, komputer kotor, udahlah, nantinya juga nggak bisa peka. Karena kalau udah peka, nanti hal-hal yang akan mencelakakan mudah terlihat. Makanya marilah kita mulai latihan untuk hal-hal yang kecil kita sempurnakan. Prestasi besar adalah rangkaian prestasi kecil. Omong besar yang tidak bisa berbuat kecil. Maaf, Amerika, negara adik kuasa, justru takutnya sekarang oleh spora antraks. Kecil itu ya. Cuma kalau antrak itu sebesar kuda Nil, beda urusan ya. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun efektif kembali kepada kita. 3. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. M yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil, sendal, sepatu, ngelipet koran, terus kecil semuanya, nanti tertata, kita akan terbiasa melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, mulailah saat ini. Do it now. Kita kan biasanya nanti, sebentar lagi. Pak, ayo dong sholat. Sebentar lagi mah. Sengaja Allah menciptakan waktu agar leluasa. Memang. Padahal ketika ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Jadi selalu tepat kita usahakan, jangan ditunda-tunda. Ingat waktu kita zaman sekolah dulu, mau bikin tugas tunda-tunda, akhirnya kan gak jadi. Satu-satunya kita yang jarang ditunda itu ke WC. Memang derajat safety tank seperti ini. Mulailah, ya pernah ada orang yang mau haji ditunda-tunda. Nanti aja, kalau usaha saya sudah begini, kalau ini sudah beres, padahal dia sudah punya uang. Ini mau dipakai anak saya dulu. Tahu-tahu yang datang malaikat maut, meninggal sebelum haji, padahal sudah mampu. Pernah ada orang yang mau wakaf tanah. Nanti kalau sudah ini, lama-lama direbutkan oleh anaknya, tidak jadi wakaf, padahal sudah diikrarkan. Mau bangun tahajud, ini jamnya kurang pas nih, ya nggak? Kalau datang begini saya mau bangun nih, ya nggak? Akhirnya kelepek aja ya. Setiap yang menunda, kalau kita udah menunda banyak resiko, bisa jadi lupa. Kan kalau ditunda, ya nanti saya kasih, nanti uangnya saya bayarkan. Ke tukang sayur lupa, keburu pergi, hutang seumur hidup itu. Padahal sanggup bayar, mau bayar utang ditunda-tunda, tiba-tiba kena musibah, utangnya lebih banyak. Hati-hati nih, yang menunda-nunda bayar utang itu zalim, padahal Allah sudah memampukan. Ada itu, kalau lagi pinjam gesit, tangkas ya, dan seksama dan khusyuk. Tapi giliran bayar ditunda-tunda, seakan-akan banyak keperluan yang lain. Nanti kasih musibah oleh Allah, jebol itu. Cepat, jangan ditunda-tunda. Setiap kebaikan jangan ditunda-tunda, bisa keburu mati. Apalagi yang suka ditunda-tunda, Tuhan?
Ya, beramal tuh paling pantang ditunda karena belum tentu ada kesempatan. Pernah ada seseorang minta-minta ke rumahnya, ya tunggu dulu saya lagi ada banyak ini sebentar ya. Tahu-tahu orang itu pulang, mau di jalan ada yang ngasih, pulang aja. Waduh, mana tadi? Sudah ada yang ngasih. Rugi kita nggak punya kesempatan bersedekah. Ya. Ibu bapak sekalian, kegigihan kita untuk terus setiap waktu itu jadi amal, tidak ditunda. Ditunda bisa jadi lupa, ditunda nanti waktunya jadi kepake oleh yang lain. Mau pergi naik kereta, tunggu aja dulu sebentar. Tahu-tahu udah cepat, jalan jadi stres, ya ditilang polisi, stres ya. Sampai ke sana, mana keretanya? Barusan pergi, aduh. Padahal di sana itu mau nikah, ya nggak? Berhubung calon mempelai pria tidak hadir, maka sebagai pengganti kedua, para pemirsa yang budiman, tampaknya 3M ini boleh diperhitungkan. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. Robahlah diri. Gigi robah terus. Nggak usah banyak bicara. Perubahan diri adalah merubah orang lain. Percayalah. Kencangkan ikat pinggang. Dia sendiri nggak pakai ikat pinggang, nggak bisa. Kalau kita ingin rakyat hemat, kita para pemimpinnya hemat dulu. Kalau kita nyuruh rakyat hemat, tapi pemimpinnya pakai mobil-mobil mewah, udah saya curiga. Nggak wibawa tuh. Akan datang suatu saat mudah-mudahan di bangsa kita ini ya, di mana orang tuh nggak minat lagi lihat yang petantang-petenteng pakai aksesoris begitu. Ya, nanti masyarakat, para pemirsa akan rindu justru kemuliaan itu dari kebersahajaan, bukan dari pamer-pameran dunia. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan jadi pegangan, bukan jadi sandaran. M yang kedua apa? Mulailah dari yang kecil-kecil. Ini kecil besarnya. Senyum ya, agak besar juga sebetulnya ya. Mulailah di rumah dari yang kecil-kecil, senyum. Yang ketiga, mulailah saat ini. Karena apa? Belum tentu ada nanti. Kita belum tentu nih. Kalau dilihat dari depan ini kelihatannya bakal meninggal semua nih ya. Ini serius nih ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi kayak sebentar ya. Kelihatan kok dari sini ya. Aduh, kenapa jadi gugup begini? Kita tidak boleh, dalam bahasa Indonesianya apa ya, ngerawu kusiku ya, apa maaf. Ya, kita nggak bisa ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus katanya. Maaf, ini nanti saya belajar lagi bahasa Indonesia. Jadi begini, kita sekarang identifikasi nih ya. Saya ini pemarah, saya ini banyak ngomong, agak pelit ya. Bagus, semua itu diidentifikasi. Tapi kita harus tahu bahwa kita jadi sebesar ini juga berproses. Maka yang penting bagi kita tuh bukan hasil akhir, tapi prosesnya istiqomah. Kita nggak tahu kapan mati, tapi yang paling penting kita mati dalam keadaan memperbaiki diri. Ya, terserah Allah hitung-hitungannya mak. Makanya kalau wah ini saya harus ini, wah ini nggak mungkin, wah ini nggak mungkin, udah robek, gagal. Maka tambah lagi kesalahannya, merobek-robek jadwal ya. Begini aja mbak, satu persatu. Ya, misalkan latihan hari ini adalah latihan menahan mulut. Hari ini saya tidak akan banyak bicara. Kenapa nggak ngomong? Boleh, nanti evaluasi. Sudah seminggu sudah. Saya tidak akan banyak komentar karena nggak kuat bicara mah ada terus. Yang dikurangi komentar. Hari ini saya tidak akan nyeletuk, ya, tidak akan ngomentarin alam, tidak akan ngomong jelek. Boleh. Kecil-kecil, kalau kita belum bisa yang besar, kecil-kecil saja dulu. Allah Maha menyaksikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Allah nanti akan merubah kita. Ya, yang penting kita ingin dan berusaha berubah. Betul, ini penyakitnya begitu. Mau sedekah kan nanti begitu. Mau ke masjid ya, mau sedekah sering, nanti itu lewat, nanti aja di pinggir. Ya, pas di pinggir, nanti aja di pintu. Di pintu, aduh kagok banyak orang nanti lihat, nanti besok lagi aja ya. Di jalan dijajanin, jadi muntaber ya. Sebab niatnya sudah niat disedekahkan. Jadi rahasianya adalah ingat mati. Kita tuh tidak tahu kapan akan mati.
ya Allah, saya tidak tahu apakah saya panjang umur atau tidak hari ini. Saya harus sholat nih. Jangan sampai saya tidur dalam keadaan tidak sholat. Tapi ini sinetron rame, ajak aja sholat ya pemirsa. Rame itu kalau ditonton, ya. Kalau dimatiin insya Allah dia tidak rame. Makanya kalau sudah waktu sholat, tandingnya adalah kematian. Itu ada yang menarik, Bu. Di TV-nya itu, di atasnya itu di gambar jenazah, Bu. Iya. Pokoknya ingat mati. Sama. Kalau mau punya uang, kalau dilama-lama nanti uangnya nggak keluar-keluar. Makanya kalau ingin selamat, punya uang, potong 2,5%. Kalau mau lebih berani lagi, 5%. Kalau udah masuk ke saku, itu susah lagi ngeluarinnya. Nanti dikeluarin yang jelek-jelek, yang udah songhek, tambah jelek aja pahalanya ya. Kalau mau, langsung bersihkan, langsung, nggak akan jadi miskin. Sholat termasuk amal kebaikan. Ada teman, ya nanti saya akan berikan itu tuh untuk masjid. Enggak lagi lupa. Tuh begitu, dibelikan oleh orang lain, hilang ganjarannya. Nah ibu bapak, maka kalau kita tahu rahasia kematian, bahwa mati itu tidak tahu kapan datangnya, itu bisa menjadi kebaikan. Naik kereta, cek. Siapa tahu nih, saya nggak pulang lagi. Di jalan sambil zikir, ya. Inilah hikmah mengapa Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk mati. Ibu bapak sekalian, alangkah beruntungnya kalau kita jadi contoh kebaikan bagi orang lain, ya. Makanya kalau ibu bapak dan teman-teman semua sangat ingin melakukan perubahan, gunakanlah 3M ini. Mulailah dari diri sendiri, terus rubah, ya. Lambat laun orang melihat. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil yang sanggup kita lakukan. Jangan muluk-muluk. Dan yang ketiga, mulailah saat ini dan nikmati proses, ya. Karena kesuksesan itu bukan hasil akhir di dunia ini. Kesuksesan adalah istiqomahnya kita memperbaiki diri kita. Biarlah Allah yang menilai segala-galanya. Para pemirsa yang budiman, tampaknya sesudah Ramadan, Syawal ini adalah Syawal perubahan diri kita, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha menatap, maha menyaksikan segala-galanya, ya Allah, bukakan pintu hati kami agar dapat mengenal siapa diri sendiri. Tuntun agar kami dapat berani mengakui kekurangan sendiri, ya Allah. Serta bimbing agar kami dapat memperbaiki diri ini. Jangan biarkan kami menipu diri, ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu oleh hiasan duniawi yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal jalan pulang kepadamu. Jangan biarkan kesibukan dunia ini menyesatkan dan menipu kami. Titipkan kepada kami dunia yang halal berkah, yang membuat hidup kami lurus di jalan-Mu, membuat hidup kami bermanfaat bagi umat-Mu. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu, sehingga kami selalu yakin bahwa segalanya hanyalah milik-Mu, sehingga kami selalu yakin bahwa kami akan pulang kepadamu. Rabb, jangan biarkan kami tergiur oleh dunia berikut isinya, tapi buatlah pesona-Mu hanyalah menghujam di diri kami. Jadikan kami menjadi orang yang puas berlindung hanya kepadamu, yang puas berharap hanya kepadamu, dan hanya puas dengan janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, cukupkan bekal pulang kami kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah yang Maha Agung, selamatkan saudara-saudara kami yang masih tersesat. Tuntun yang hidupnya masih ada dalam kegelapan. Ampuni yang dirinya bergelimang dosa, ya Allah. Jadikan bangsa kami ini bangsa yang Kau selamatkan dari kenistaan. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang sungguh-sungguh merubah dirinya, ya Allah, yang dapat menjadi tauladan bagi kami, yang terpelihara dari perbuatan zalim terhadap rakyatnya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Para pemirsa yang budiman, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai segalanya. Marilah kita nikmati memulai kebaikan ini dari diri sendiri, sekecil apapun dan sesegera mungkin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.